Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Miss Hani. Kali ini Miss Hani akan membawakan video pembelajaran tentang mata pelajaran matematika kelas 8 semester 1 pada materi koordinat kartesius. Nah, yang akan kalian pelajari pada koordinat kartesius adalah kalian akan mempelajari tentang posisi titik terhadap sumbu dan posisi garis. Nah, seperti pada bagan berikut ini. Gambar berikut ini adalah penemu yaitu René Descartes, di mana beliau dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Berikut ini adalah gambar bidang koordinat kartesius ya. Di sini bidang koordinat kartesius sendiri itu digambar di atas permukaan kertas berpetak untuk mengatur jaraknya, dan bidang kartesius ada memiliki dua buah garis yang saling berpotongan dan tegak lurus. Nah, garis itu dinamakan sumbu. Jadi untuk garis yang ini itu sumbu X, dan yang ini adalah sumbu Y, di mana setiap titik-titik yang berada pada sumbu ini memiliki jarak yang sama. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y tegak lurus dan tepat di titik 0,0. Nah, kita langsung saja belajar tentang posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Lihatlah video berikut ini. Ya, sebelum belajar memahami tentang posisi titik terhadap sumbu, di sini ada bidang kartesius, di mana bidang kartesius ini digambar pada kertas berpetak biasanya ya, untuk lebih mempermudah dalam pengaturan jarak. Nah, di dalam bidang kartesius itu terdapat dua buah garis yang saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik, yaitu titik P. Nah, garis inilah yang dinamakan sumbu, di mana yang ini adalah sumbu X, nah yang ini adalah sumbu Y. Sekarang kita akan memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini misalnya punya koordinat kartesius, sudah ada titik-titik di dalam koordinatnya. Kalian bisa melihat di situ ada titik A, titik B, titik C, D, dan seterusnya. Sekarang perhatikanlah untuk titik A. Nah, di sini ada jarak dari titik A ke sumbu Y. Jarak dari sumbu Y ke titik A, nah itu ada 3 satuan dari sumbu Y ya. Posisi titik A-nya di sini bisa dilihat dari kotak ini. Nah, kita bisa melihat jarak titik A terhadap sumbu Y dari sini itu dihitung dari kotak 1, 2, 3 satuan dari sumbu Y. Nah, begitu juga untuk melihat posisi titik A terhadap sumbu X. Nah, di sini adalah jaraknya. Titik A terhadap sumbu X bisa dihitung dari kotak sini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jarak titik A terhadap sumbu X 6 satuan. Nah, sekarang perhatikanlah untuk titik B. Titik B berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Ini jarak titik B dari sumbu Y. Nah, di situ. Lalu titik B berjarak 4 satuan dari sumbu X. Perhatikan titik C. Kita melihat posisi titik C terhadap sumbu Y. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Dilihat dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu
Titik C berjarak 3 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3. Oke, sekarang perhatikan lagi titik D. Titik D berjarak 6 satuan dari sumbu Y. 2, 3, 4, 5, 6. Lalu titik D berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, perhatikan lagi titik E. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lalu perhatikan lagi titik F. Titik F berjarak 3 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3. Lalu titik F berjarak 3 satuan dari sumbu X. Nah, lalu perhatikan titik G. Titik G berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Lalu titik G berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian perhatikan titik H. Titik H berjarak 6 satuan dari sumbu Y. Lalu titik H berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, seperti itu menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran, yaitu di sini kuadran 1 di bagian yang ini. Bagian yang ini namanya kuadran 2. Terus bagian yang ini namanya kuadran 3. Dan di bagian yang ini adalah kuadran 4. Untuk di kuadran 1, koordinat titik X itu positif ya angka-angkanya. Kalian bisa melihatnya dari sini. Nah, untuk koordinat Y juga positif. Itu di kuadran 1. Untuk di kuadran 2, kalian bisa melihat bahwa koordinat titik X negatif ya, dan koordinat titik Y-nya positif. Untuk di kuadran 3, koordinat titik X-nya negatif, koordinat titik Y-nya juga negatif. Di kuadran keempat, koordinat titik X-nya positif, koordinat titik Y-nya negatif. Nah, dari bidang kartesius sendiri sudah terlihat ya. Lalu posisi titik pada koordinat kartesius ditulis dalam pasangan berurut, yaitu X, Y. Jadi angka X duluan baru angka Y. X, Y. Dilihat di sini contohnya seperti titik Q 2,3 ya. 2 itu adalah koordinat titik X, 3 itu adalah koordinat titik Y. Nah, jadi kalau penulisan titik koordinatnya X, Y seperti itu. Bilangan X menyatakan jarak titik itu dari sumbu Y. Jika itu menyatakan jarak. Ya, lihat ini bilangan X. Bilangan X-nya 2, artinya jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Nah, adapun bilangan Y menyatakan jarak titik itu dari sumbu X. X-nya 3. Bilangan Y-nya 3. Artinya jarak titik itu 3 satuan dari sumbu X. Nah, di sini ada titik P min 2,1.
di mana titik P berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini bilangan X, artinya jaraknya 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 1 satuan dari sumbu X, bilangan Y-nya 1, artinya 1 satuan dari sumbu X. Terus titik Q 2,3, di mana titik Q berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini bilangan X-nya 2, artinya 2 satuan dari sumbu Y. Dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Bilangan Y-nya 3, artinya 3 satuan dari sumbu X. Nah, di sini kalian bisa membedakan jika ingin menuliskan koordinat titiknya, lihat pada bidang kartesius angkanya. Tapi jika ingin mengetahui jaraknya terhadap sumbu, kalian bisa menghitung, melihatnya. Jadi untuk penulisan dan untuk jarak itu berbeda. Dan jika menyatakan jarak, tidak memperhatikan positif negatif dari angka tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Semoga kalian mudah untuk memahaminya. Jadi diperhatikan jika kalimatnya posisi atau jarak, berarti kita melihatnya dari jarak titik tersebut terhadap sumbu tersebut. Tapi kalau misalkan kalimatnya koordinat titik, baru kita menyebutkan angka yang ada di bidang kartesius. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu ada di video berikutnya. Jadi tetap terus pantau channelnya Miss Hani dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jika kalian suka dengan videonya, like dan juga komen dan share video ini sebanyak-banyaknya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.